Kalau kalian ngikutin berita, pasti kalian tahu banget sama beritanya Jeju Air. Jadi beberapa minggu lalu pesawat Jeju Air itu gagal mendarat dan akhirnya memakan korban jiwa. Terus kabarnya dari sekian banyaknya korban, yang selamat itu kebetulan hanya 2 orang, yaitu pramugarinya yang duduk di bagian belakang pesawat. Di balik bulian netizen Korea sendiri, sebenarnya pramugari-pramugari itu pun juga cedera parah kalau dari beritanya, bahkan ada yang nggak bisa ngomong juga. Nah sebenarnya menurut informasi sendiri, Jeju Air itu gagal mendarat dikarenakan adanya bird strike atau serangan burung. Dan ini ternyata katanya common atau wajar atau lumrah biasanya bird strike ini di Inggris. Jadi kalau Indonesia sendiri setahu aku agak jarang. Karena ini tuh biasanya berupa segerombolan burung. Jadi nggak cuma satu, dua, tiga aja, tapi biasanya sekawanan burung. Yang migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah peristiwanya Jeju Air sendiri ini ngingetin aku sama pengalaman aku pribadi, tapi waktu itu bukan berupa bird strike. Karena waktu itu tuh cuma satu burung aja, tapi kebetulan waktu itu burungnya tuh masuk ke dalam engine. Jadi sebenarnya kita itu di pesawat aircrew, baik pilot ataupun pramugari, kita punya kesepakatan nih prosedurnya. Selama 10.000 feet, kita baru take off atau kita mau mendarat, selama durasi 10.000 feet itu, gak boleh ada yang mengganggu pekerjaan si pilot ini. Jadi semua kegiatannya itu harus steril, gak boleh ada gangguan. Kecuali yang berkaitan dengan prosedur emergency. Nah waktu pengalaman aku pribadi, itu 10.000 feet baru take off, dan yang aku rasain sendiri itu ada kayak benturan, duk, kayak gitu tapi nggak yang keras banget. Terus abis itu disertai dengan bau yang kalian tau gak sih baunya barbeque. Waktu itu aku duduk di bagian belakang, terus aku duduknya di sebelah kiri, dan aku tuh langsung otomatis nanya ke mbaknya, mbak ada bau, ngendus bau-bauan gitu nggak gitu. Terus mbaknya ini juga agak linglung, karena kita waktu itu udah sekian kali take off landing, jadi kayak bau apa ya gitu, dan dia juga nanya balik gitu. Jadi menurut aku waktu itu mbaknya juga nggak alert. Waktu itu kebetulan cuman aku aja yang alert, tapi karena terkait prosedurnya sendiri, waktu itu aku jadi bingung apa yang harus aku lakukan. Nah, karena akhirnya aku tuh ingat ada prosedur yang namanya steril cockpit itu, berarti ini udah termasuk menurut aku kejadian emergency, karena ada bau-bau yang unusual atau bau-bau yang gak biasa biasanya ada di pesawat. Jadi kita boleh untuk lapor ke depan. Akhirnya kita kasih tahu ke pursernya waktu itu kalau ada bau-bau di kabin belakang, bau-baunya itu juga biasanya nggak kayak gini. Jadi ini lebih kayak bau unusual, terus ini apakah wajar atau kayak gimana. Dan akhirnya si purser ini juga tuh langsung tingtung lagi atau menghubungi si captain atau pilotnya di depan. Dan sama captainnya itu dijawab kayak, kasih kita waktu, kita akan kabarin lagi nanti. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya dikabarin lagi sama captain dari depan. Itu kasih tahu ke kita semua kalau ternyata keadaan itu udah kondusif, udah terkendali. Dan ternyata sebelumnya itu disebabkan oleh serangan burung, tapi waktu itu burungnya cuma satu. Dan yang satu ini tuh benar-benar masuk ke engine, disedot gitu. Makanya ada timbul bau-bau yang kayak barbeque gitu. Karena memang udara di pesawat itu berasal dari udara di luar pesawat di sekitarnya juga. Jadi otomatis karena ada si burungnya ini masuk ke dalam pesawat, otomatis baunya itu sampai seluruh pesawat pun ada ngerasain. Dan akhirnya saat kita landing, saat kita mendarat, akhirnya tuh kita ngeliat semuanya apa sih sebenarnya tuh yang nyebabin si pesawatnya ini tuh bau barbeque itu. Oh ternyata dari mesinnya sendiri tuh udah agak sedikit ada benturan gitu, kayak agak penyok lah gitu bahasanya. Dan waktu itu juga akhirnya pas turun, Captain pun juga bilang ke kita, kayak ini kalau ternyata engine-nya bermasalah, ya mau nggak mau kita harus divert, atau kita tuh harus balik lagi ke tempat kita take off. Karena mereka juga punya prosedurnya sendiri, dan yang balik lagi bisa mendesain itu hanya pilotnya. Kita cabin crew hanya ngikutin aja apa yang harus dilakukan dan apa yang ada arahan dari depan. Dan alhamdulillah waktu itu ternyata dilihat sama captain dan first officernya atau co-pilotnya. Ternyata semua keadaannya itu aman, akhirnya kita bisa meneruskan penerbangan dan kita bahkan bisa mendarat dengan selamat alhamdulillah. Cuman setelah itu untuk menghindari kayak kejadian yang tidak diinginkan, akhirnya kita memutuskan untuk ganti pesawat. Jadi kita nunggu pesawat yang kiranya available untuk kita pakai untuk penerbangan selanjutnya lagi.